Hey guys, tidak terasa kita sudah sampai di hari Sabtu lagi nih. Kalau hari Sabtu, berarti saatnya kita menggali berbagai asal-usul karakter superhero favorit kalian. Nah di minggu ini, Dalesin tertarik untuk membahas karakter kuat MCU yang bernama Star Fox atau Eros yang merupakan adiknya Thanos. Nah baru-baru ini, ada desas-desus kalau Marvel tengah merencanakan untuk menghadirkan sosok Star Fox ini ke MCU. Memang sebenarnya isu ini sudah sejak lama beredar di kalangan pecinta MCU. Tetapi memang beberapa hari belakangan, isu ini kembali muncul setelah ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Marvel tengah mencari aktor yang cocok untuk memerankan karakter kosmik ini. Walaupun memang belum jelas kebenarannya, perlu diketahui, Star Fox ini juga merupakan anggota dari Eternals. Nah, berhubung film Eternal akan segera dirilis, otomatis penggemar masih berharap kalau karakter Star Fox ini benar-benar muncul di MCU nantinya. Star Fox merupakan salah satu karakter penting yang tidak bisa hanya menjadi cameo saja. Perjalanan karirnya di komik Marvel sangat menarik untuk kita ikuti. Dia menjadi anggota Avengers dan juga Eternal di masa lalu, jadi sangat mungkin jika karakter ini mendapatkan perhatian khusus dari Marvel. Mengingat karakter Thanos sudah sangat terkenal di MCU, mendatangkan karakter yang punya sejarah dengan Thanos sebenarnya cukup menarik untuk menyambung cerita filmnya nanti. So sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah benar Star Fox ini bisa muncul di MCU dalam waktu dekat? Jadi ada beberapa teori yang beredar, kalau karakter Star Fox ini bisa saja nantinya muncul dalam event Secret Invasion, bahkan bisa saja muncul nanti di film Captain Marvel kedua. Nah itu tadi desas-desus kemunculan Star Fox di MCU. Karena memang tidak semuanya kenal dengan karakter Star Fox atau Eros ini, jadi di video origin hari ini, kita akan membahas secara mendalam asal-usul Star Fox di Marvel Universe. So langsung saja, ayo kita bareng-bareng bahas origin story dari Star Fox. Sekitar 750.000 tahun yang lalu, dikisahkan pertemuan kedua orang tua Eros dan juga Thanos, di mana sang ayah yang bernama Alars meninggalkan bumi dan menuju planet Titan. Sebelum sampai di planet Titans, ternyata saat itu penghuni planet Titan ini saling membunuh dan menyisakan satu saja orang yang selamat, tentu saja orang yang bernama Suisan. Alars bertemu dengan Suisan pertama kali, lalu memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, akhirnya mereka berdua ini membangun kembali planet Titans hingga menjadi planet yang makmur. Bahkan di masa itu, Alars sudah dapat menciptakan sebuah teknologi komputer bernama Isaac yang dapat melayani aktivitas apapun di Titans. Singkatnya, Eternal Mentor dan Suisan ini melahirkan anak, tentu saja Thanos dan juga Eros. Di sini Eros sebagai anak bungsu memiliki wajah yang sempurna layaknya manusia biasa. Sedangkan untuk Thanos, kita sudah tahu bahwa dia terlahir berbeda dan memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Nah karena hal itu, sebenarnya sejak kecil mereka ini tidak benar-benar akur. Eros memiliki kemampuan alami, ia bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Ia bisa mengubah perasaan orang tersebut menjadi bahagia hingga sedih sekalipun. Eros ini bisa membangkitkan kebahagiaan orang lain, tetapi kekuatannya itu sama sekali tidak berpengaruh dengan Thanos. Nah makanya, Thanos sejak kecil selalu marah dan tidak terima dengan bentuk tubuh yang ia miliki itu. Untuk selera, dua saudara kandung ini juga sangat berbeda. Kalau Thanos ini menyukai hal-hal yang berhubungan dengan kematian, nah untuk Eros, justru sebaliknya, ia menyukai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Hingga pada suatu ketika, Thanos memimpin perlawanan di Titan, dan ia membedah tubuh sang ibu yaitu Suisan, hanya untuk melihat bagaimana isi rahim dari Suisan. Ia membedah rahimnya itu, untuk mengetahui penyebab mengapa ia dilahirkan berbeda daripada Eros. Di satu sisi, Eros pada saat itu penasaran dengan bentuk kehidupan, melakukan perjalanan luar angkasa mencari jejak-jejak kehidupan di seluruh planet. Akhirnya Eros ini bisa sampai ke bumi, dan ia sangat suka dengan bentuk kehidupan manusia di bumi. Di bumi Eros ini bersenang-senang, bermain wanita, dan juga melakukan apapun yang dia suka. Singkatnya, Thanos ini melakukan perlawanan untuk memusnahkan penduduk Titan yang tidak sependapat dengan dirinya. Nah saat itu, Eros adalah satu-satunya yang tersisa di planet itu. Ia melakukan perlawanan dibantu dengan Captain Marvel dan juga prajurit Kree. Akhirnya di pertarungan ini Thanos kalah setelah mereka menghancurkan Cosmic Cube yang dicari oleh Thanos. Eros dan Captain Marvel kembali membangun Titan dan Captain Marvel menjadi teman dekat untuk Eros pada saat itu. Singkatnya, Captain Marvel ini mengalami penyakit kanker yang membuat ia harus meninggal. Tentu saja Eros ini menemani saat-saat terakhir Captain Marvel di Titan. Setelah kematian Captain Marvel, Eros memiliki ide untuk mengambil DNA Captain Marvel dan menciptakan seorang putra yang diberi nama Genis. Nah sejak saat itu, Eros adalah ayahnya Genis guys. Setelah semua berjalan normal, Eros sangat merindukan petualangan dan bertemu dengan aspek-aspek kehidupan lain. Nah saat itulah, ia memutuskan untuk kembali ke bumi lagi. Di bumi inilah, Eros akhirnya bertemu dengan para Avengers yang sedang melawan Plan Man.
Eros membantu pertarungan itu, dan akhirnya Eros diajak bergabung dengan para Avengers. Tapi para Avengers ini tidak ingin nama Eros sebagai nama superhero-nya. Hingga pada suatu ketika, Wedge tidak sengaja memanggil Eros ini dengan nama Star Fox. Nah, mulai saat itulah, mereka memutuskan untuk menamai Eros ini sebagai Star Fox. Sejak saat itu, Star Fox ini banyak sekali belajar bagaimana bekerja sama dalam tim. Tapi ternyata sifat playboy-nya belum bisa hilang begitu saja, walaupun ia sudah menjadi superhero. Diam-diam, Star Fox ini menjalin hubungan dengan rekan satu timnya yang bernama She-Hulk. Ikut terlibat dalam berbagai misi, salah satunya itu Secret Wars, Star Fox yang tadinya hanya anggota training saja, akhirnya sekarang ia menjadi anggota inti dari Avengers. Ada satu momen bagaimana pertemuan Captain Marvel Karen Danvers dengan Star Fox dalam satu pertarungan. Awalnya Star Fox ini tidak terima kalau nama teman dekatnya itu dipakai oleh orang lain. Tapi setelah Captain Marvel Karen Danvers membuktikan bahwa ia kuat dan mampu menyelamatkan dunia, akhirnya Eros mengizinkan nama Captain Marvel versi Karen Danvers menggunakan nama temannya itu. Kemudian pada suatu ketika, Star Fox ini harus berhadapan dengan Nebula yang membajak kapal Sanctuary Thanos dan ingin menghancurkan planet Sandar. Akhirnya Star Fox ini berhasil mencegah aksi Nebula. Namun dalam percakapannya itu, Nebula menyebutkan kalau Thanos adalah kakeknya. Berhubung Star Fox dan Thanos adalah saudara, tentu ia sangat penasaran apakah benar Thanos ini sudah memiliki keturunan. Singkatnya, Nebula ini diteleportasi oleh Beyonder karena menyebabkan kekacauan. Hilangnya Nebula itu membuat Star Fox ini penasaran apakah perkataan Nebula itu benar. Akhirnya Star Fox memutuskan keluar dari Avengers untuk memburu Nebula bersama temannya itu Firelord. Tapi dalam perjalanannya, Star Fox dan Firelord ini diserang oleh Supernova yang sebelumnya terpengaruh oleh Nebula yang mengaku bahwa dia adalah anggota Avengers. Akibatnya Star Fox ini terluka parah, namun akhirnya ia berhasil sembuh setelahnya, lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari Nebula. Singkatnya Star Fox ini justru disandra oleh Thanos setelah Thanos memperoleh Infinity Stones. Star Fox sengaja disandra untuk disiksa menyaksikan kekejaman yang Thanos lakukan di seluruh dunia. Akhirnya, Star Fox ini berhasil lolos setelah Thanos ini sempat membiarkan dia kabur. Meskipun Star Fox ini memiliki sifat superhero, tapi ada juga sifat-sifat jahat yang ia miliki. Sehingga, jika ia bergaul dengan orang yang salah, maka akan berakibat buruk juga. Salah satu sifat terburuk yang tidak bisa ia hapus, tentu saja adalah sifat playboy-nya. Mentang-mentang dirinya ini tampan, ia kerap sekali menggoda para wanita. Banyak sekali dari mereka yang jatuh cinta dengan Star Fox. Salah satunya adalah karakter She-Hulk alias Jennifer Walters. Terbukti bersalah, Star Fox ini dibawa ke persidangan Titan karena dituduh telah melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Di saat yang sama, She-Hulk ini menuduh bahwa Star Fox ini telah menggunakan kekuatannya agar ia bisa jatuh cinta kepada Star Fox. Tapi setelah melewati persidangan itu, akhirnya terbukti bahwa Star Fox ini juga mencintai She-Hulk tanpa menggunakan kekuatannya. Nah, itulah tadi beberapa cerita perjalanan Eros mengapa dia bisa menjadi Star Fox dan hubungannya dengan Thanos. Kalau kita melihat kisahnya yang sangat rumit itu, terutama hubungannya dengan Avengers dan juga Thanos, karakter ini punya peluang besar untuk hadir di MCU. Kita semua tahu bahwa saat ini MCU sudah melebarkan sayapnya ke dunia luar angkasa, kosmik, hingga ke perjalanan waktu. Mengingat Star Fox ini adalah seorang pengelana angkasa, kosmik, dan punya hubungan kuat dengan Thanos, maka jelas bahwa desas-desus MCU ini akan menghadirkan Star Fox itu benar adanya. Tinggal kita menunggu momen yang tepat saja, kapan sebenarnya karakter ini akan dimunculkan. Sejauh ini, menurut kalian siapa aktor yang cocok untuk memerankan karakter ini? Yang jelas ada satu syarat untuk memerankan karakter Star Fox ini. Syaratnya adalah, dia harus tampan dan juga memiliki sifat playboy. Oke guys, sampai di sini dulu video origin story minggu ini. Nantikan terus origin story setiap hari Sabtunya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila The Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.